daftar lengkap pemain timnas Indonesia Under 21 yang akan dimainkan di kejuaraan dunia tahun 2025 sudah diumumkan. Ada pro dan kontra, ada pihak yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan keputusan yang sudah diambil oleh pelatih timnas Indonesia Under 21 Marco Sugiyama untuk pemain yang dimasukkan ke dalam line up di timnas Indonesia. Oke teman-teman semua, Volley kita ketemu lagi, kita ngobrol santai-santai tentang timnas volley Indonesia, tapi kita tidak akan membahas tentang timnas senior ya. Kita tidak akan membahas tentang Farhan Halim, Rifanur Mulki, Doni Haryono, Megawati Anggisi Pertiwi, Medio Lioku, dan kawan-kawannya. Tapi kita akan bergeser ke timnas Indonesia Under 21, karena apa? Sebentar lagi Junaida Santi dan kawan-kawan akan tampil di kejuaraan yang sangat bergengsi, kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025, yang akan diselenggarakan di Surabaya mulai tanggal 7 Agustus besok. Ini sudah ada pengumuman resmi dari pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama dan juga dari PBVSI mengenai daftar pemain lengkap di timnas Indonesia Under 21 yang akan dimainkan di kejuaraan dunia. Berdasarkan pengumuman memang ada 12 pemain yang dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia, bukan 14 seperti biasanya, dan tentu saja ada beberapa pemain yang akhirnya harus dicoret dari timnas Indonesia dan tidak bisa bertanding di kejuaraan dunia Under 21. Seperti di opening saya tadi, ada pro dan kontra, ada pihak yang setuju atau yang tidak setuju dengan keputusan dari pelatih Marco Sugiyama mengenai keputusan untuk memasukkan 12 pemain ke dalam timnas Indonesia. Tapi ini merupakan hal yang sangat wajar, merupakan hal yang sangat lazim karena apa? Ya memang tentu saja Marco Sugiyama tidak akan bisa untuk memasukkan semua pemain ke dalam skuad timnas Indonesia. Selain itu kan juga berdasarkan peraturan itu kan hanya akan ada 12 pemain yang bisa menghuni line up, dan ya dengan komposisi seperti itu atau dengan peraturan seperti itu tentu saja ada beberapa pemain yang akhirnya harus terbuang atau terpental dari timnas Indonesia. Salah satu kejutan yang paling besar itu adalah dicoretnya Kalista Maya dari line up atau dari skuad timnas Indonesia untuk tampil di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 besok. Banyak volley-mania yang menumpahkan unek-uneknya di media sosial karena apa? Mereka menganggap bahwa Kalista Maya ini merupakan pemain di posisi outside hitter yang sebenarnya kemampuannya itu cukup lengkap, dan kemampuan yang dimiliki oleh Kalista Maya itu dianggap bisa untuk membantu timnas Indonesia di kejuaraan dunia Under 21 besok. Kalista Maya sendiri itu kan dianggap sebagai pemain outside hitter yang memiliki defense cukup bagus, kemudian juga Kalista Maya itu juga dianggap memiliki receive yang cukup bagus. Nah, dengan kemampuan seperti itu, Kalista Maya dianggap bisa untuk menjadi kekuatan tambahan kalau dirinya itu dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia. Tapi sekali lagi kan kita tidak tahu apa yang terjadi di internal timnas Indonesia, dan yang paling tahu itu kan adalah Marco Sugiyama. Kita sebagai volley-mania kan hanya bisa meraba-raba, hanya bisa menerka-nerka saja, dan juga hanya bisa memprediksi tentang pemain timnas Indonesia sendiri. Selain Kalista Maya, sebelumnya itu kan juga kejutan terjadi ketika Lintang itu kan dicoret dari timnas Indonesia Under 21. Tapi untuk Lintang itu memang ya pro dan kontranya itu tidak sebesar ketika Marco Sugiyama itu mencoret Kalista Maya. Karena apa? Kita harus merujuk ke penampilan dari Lintang sendiri ketika dirinya itu tampil bersama Jogja Falcon. Harus diakui bahwa Lintang ini memiliki power yang oke, tapi kalau menurut saya pribadi dan mungkin banyak volley-mania yang setuju atau bahkan tidak setuju bahwa Lintang itu kan memang penampilannya tidak stabil, dan di Jogja Falcon sendiri di Proliga tahun 2025 kemarin itu kan dirinya itu sering dijadikan cadangan karena memang beberapa kali Lintang itu kan melakukan error. Selain Kalista Maya dan juga Lintang, ini bisa dikatakan kejutan tapi juga bukan kejutan karena apa? WAUD akhirnya harus mengubur impiannya untuk membela timnas Indonesia Under 21 di kejuaraan dunia tahun 2025. Untuk WAUD sendiri, ya memang seperti di konten saya kemarin, situasinya memang sangat menyedihkan karena apa? WAUD itu mengalami cedera ketika timnas Indonesia itu menjalani uji coba melawan timnas Jepang kemarin di Surabaya, dan saat itu WAUD itu salah landing ketika melakukan spike. Kalau dari video yang kemarin saya cantumkan di konten sebelumnya itu kan kita bisa menyimpulkan bahwa
Waude itu mengalami cedera ankle, dan petaka atau tragedi itu kan sangat menyesakkan, sangat menyedihkan karena cedera yang dialami oleh Waude itu terjadi hanya beberapa hari sebelum kejuaraan dunia Under 21 itu dimulai. Dengan sisa waktu yang ada, tentu saja Waude sudah tidak bisa untuk mengebut atau mengejar agar dirinya itu bisa sembuh 100%, sehingga bisa membela timnas Indonesia Under 21 di kejuaraan dunia besok. Dengan komposisi 12 pemain yang sudah diumumkan oleh Marco Sugiyama, kita bisa untuk meraba-raba atau memprediksi siapa-siapa saja nanti pemain yang akan menghuni skuad timnas Indonesia di kejuaraan dunia tahun 2025 besok. Sekali lagi, ini adalah prediksi aja ya, kita tidak tahu karena nanti yang punya hak prerogatif, punya kewenangan mutlak itu kan Marco Sugiyama. Kalau teman-teman punya prediksi juga nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita diskusi sehat, tidak usah menghujat, kita berpikir rasional aja. Dari beberapa pemain, dari 12 pemain lah ya, yang kemungkinan besar itu akan menghuni skuad timnas Indonesia untuk menjadi pemain utama itu kan hanya beberapa pemain yang memang secara kualitas itu oke, kemudian juga berdasarkan uji coba timnas Indonesia kemarin itu juga menunjukkan progres yang oke, dan juga selama menjalani TC atau menjalani pelatnas juga menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Kita akan mulai dari pemain yang akan menempati posisi di libero. Kemungkinan besar libero nanti itu akan diberikan kepada Indah Guritno. Karena apa? Ya kalau melihat bagaimana kemarin uji coba timnas Indonesia, Indah Guritno ini kan permainannya sangat stabil, bahkan bisa dikatakan stabil banget, konsisten lah ya, dan tentu saja dengan modal seperti itu dirinya bisa untuk mengapling satu tempat di posisi libero. Persaingannya nanti juga tidak akan mudah karena ya kita ketahui ada Zahwa yang merupakan libero terbaik di Proliga tahun 2025 kemarin. Sementara itu untuk posisi outside hitter sendiri kemungkinan akan ditempati oleh dua pemain. Yang pertama adalah Kadek. Nah, yang kedua ini bisa Junaida Santi. Jadi Junaida Santi kalau berdasarkan pengumuman dari PBVSI dirinya itu kan memang diplot sebagai opposite hitter. Tapi ya bisa jadi Santi besok akan dijadikan sebagai outside hitter. Kemudian untuk pemain yang akan menempati posisi di middle blocker itu kemungkinan dua. Yang pertama adalah Chelsea, yang kedua adalah Rara. Ya untuk posisi middle blocker sendiri, Chelsea dan Rara ini ya secara kemampuan ya menurut saya pribadi lah ya sudah paling oke dan sangat layak kalau dua pemain itu nanti menjadi pemain inti di posisi middle blocker di timnas Indonesia Under 21. Sementara itu untuk opposite, nah ini opposite ini persaingannya cukup ngeri karena kalau Junaida Santi diplot di posisi outside hitter, kemungkinan besar nanti yang akan menempati posisi opposite hitter itu adalah Mahuze. Ini juga pemain yang oke banget menurut saya pribadi lah ya. Aset masa depan Indonesia, usianya masih sangat muda seperti pemain lainnya, tapi kematangannya menurut saya pribadi itu lebih baik jika dibandingkan pemain lainnya. Dan ya dengan performa seperti itu, sangat layak kalau Mahuze nanti ditempatkan sebagai pemain di posisi opposite hitter. Sedangkan untuk pemain yang akan menjadi setter utama ya kemungkinan adalah Afra karena ya Afra ini kan penampilannya sangat konsisten. Kalau kemarin kita melihat bagaimana uji coba yang dijalani oleh timnas Under 21, kita bisa melihat bagaimana set umpan yang dilakukan oleh Afra ini keren banget, variasi-variasi serangannya juga oke, dan tentu saja ini buah dari persiapan panjang yang dilakukan oleh timnas Indonesia Under 21. Selain itu juga racikan strategi dari Marco Sugiyama tentu saja sangat berpengaruh terhadap kemampuan dari Afra, dan kalau Afra bisa untuk mempertahankan konsistensinya seperti ini, bukan tidak mungkin dirinya besok akan menjadi setter utama atau minimal masuk ke timnas senior di SEA Games tahun 2025 besok. Yang menjadi pertanyaan menjadi gini, beberapa pemain itu menurut saya pribadi nanti hampir pasti akan menjadi pemain inti, dan kalau mereka menjadi pemain inti kemungkinan tidak akan menimbulkan pro dan kontra di tengah para volley-mania. Karena apa ya, kita harus merujuk terhadap kemampuan mereka. Salah satu yang kemungkinan besar itu akan menjadi pemain inti dan tidak tergantikan itu adalah Junaida Santi. Karena apa?
yang menjadi pemain terbaik atau MVP di Proliga tahun 2025 itu sudah menjadi bukti bahwa kemampuan Juneda Santi itu kan tidak bisa disepelekan. Ini bukan pemain yang sembarangan, sempat disebut-sebut sebagai the next Megawati Amisti Pertiwi. Ini merupakan salah satu komoditas panas, merupakan salah satu aset paling berharga di voli Indonesia untuk masa depan. Selain itu juga Afra ini juga menurut saya pribadi ya hampir pasti akan menjadi setter utama karena alasannya itu tadi set umpannya bagus, kemudian juga variasi-variasi serangan atau umpannya itu juga ya sangat menghibur lah ya. Ada trik-trik baru yang menurut saya Afra ini keren banget. Selain komposisi pemain inti di timnas Under 21, kita juga bisa untuk meraba-raba nanti siapa saja pemain yang akan menempati spesialis di posisi masing-masing. Kita akan mulai dari pemain yang kemungkinan besok akan menjadi blok service spesialis, dan ini semua ini patokannya di Proliga tahun 2025 kemarin lah ya. Jadi untuk pemain yang akan menjadi serve spesialis kemungkinan besar di timnas Under 21 besok itu adalah Ajeng dan juga Gendis. Sementara itu untuk pemain yang besok akan kemungkinan akan menjadi defensif atau defense spesialis, kemungkinan ya Ajeng, ini dengan catatan kalau Zahwa tidak dijadikan libero. Sementara itu untuk pemain yang besok berpeluang menjadi blok spesialis kemungkinan adalah Selomita dan juga Fani. Sedangkan untuk ini yang tidak kalah penting juga dan sangat menarik adalah opsi pemain yang akan digeser ke oposit. Nah ini sangat menarik karena menurut saya pribadi Chelsea mungkin lah ya, ini menurut POV saya, Chelsea mungkin bisa untuk dijadikan atau digeser atau dijadikan alternatif sebagai opposite hitter. Tapi ya sekali lagi ini kan hanya prediksi-prediksi kita sebagai volley-mania, sebagai pengamat online, sebagai orang yang tidak tahu apa yang terjadi di internal timnas Indonesia Under 21. Kalau menurut teman-teman semua sendiri, bagaimana mengenai prediksi timnas Indonesia untuk line up di kejuaraan dunia? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia Under 21 itu bisa mendapatkan hasil terbaik di kejuaraan dunia Under 21. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.